tahu kedatangan abang-abang ini ke kantor Polres Karawang ada pihak apa? Oke, terima kasih buat teman-teman pers, teman-teman wartawan, selalu setia menemani setiap langkah daripada lembaga bantuan hukum maupun bantuan hukum yang kami dirikan. Hari ini saya di sini, Bayu Baptistuta Ginting, serta rekan-rekan ada Saudara Raffi Alvanira, ada Saudara Maul, serta para korban. Hari ini kita datangin Satreskrim Polres Karawang. Tujuan kita mendatangi adalah membuat laporan bahwa ada hari ini peristiwa yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang terjadi cukup masif serta cukup berkelompok. Ya, orangnya berkumpul beberapa orang yang kemudian menciptakan suatu perusahaan yang dianggap perusahaan tersebut memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan yang menjadi modusnya agar orang percaya menyerahkan mobil kendaraan yang dimiliki. Di waktu beberapa hari yang lalu ternyata kendaraan kerjasama dan semuanya adalah kebohongan dan semua adalah penipuan. Tidak ada kerjasama yang pernah dilakukan, bahkan unit dan uang yang telah diberikan tidak ada. Dan per hari ini orangnya pun sudah tidak ada, beserta kelompoknya teman-teman dan rekan-rekan dari perusahaan tersebut. Awal kejadian bisa diceritakan, Bang? Awal mula dia mendatangin 1, 2, 3 orang untuk menawarkan bisnis karena dia mengaku memiliki kerjasama dengan perusahaan, beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, dan dia menawarkan kepada prinsipal-prinsipal tersebut untuk menyerahkan unit atau kendaraan yang mereka miliki untuk dipakai, dilakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut dengan diiming-imingi akan mendapatkan sejumlah uang. Dalam kurun waktu 1 bulan akan mendapatkan fee, mendapatkan uang dari hasil kontrak penyewaan kendaraan tersebut. Untuk jumlah korbannya sendiri ada berapa orang kan? Untuk korban di kita yang per hari ini kita dampingi adalah total 21 orang dengan total kendaraan hampir puluhan unit. Jika dirupiahkan itu kerugiannya berapa? Untuk total kita sekitar 5,4 miliar rupiah. Jika di total keseluruhan beserta unit beserta uang yang telah diberikan kepada pelaku. Dengan adanya kejadian ini, abang kan selaku kuasa hukum, apa langkah hukum yang abang lakukan? Tentu per hari ini kita bersama para korban, kita menaati hukum, kita negara hukum, kita bersama-sama datang ke Polres Kabupaten Karawang, khususnya Satreskrim untuk menyampaikan bahwa laporan ini kita sampaikan untuk membuat laporan. Pada hari ini 21 korban membuat laporan, Satreskrim menerima dengan sangat baik semua laporan, keterangan yang telah disampaikan para korban hari ini. Terus, untuk korbannya sendiri, hari ini hadir, Pak? Hadir, bersama kita telah hadir 21 korban maupun perwakilan daripada korban. Untuk Bapak sendiri selaku korban, bisa diceritakan, Bang, awal mula berkenalan dengan pelaku ini seperti apa, Pak? Bisa. Awalnya gini, dia datang ke rumah, tanyain mau sewa mobil, kata saya itu kira-kira berapa hari? Kata dia paling lambat 1 tahun. Terus mobil mau kemanain kata dia? Kata saya mau kemanain? Mau dikasih ke PT-PT kayak Isuzu, Unipen, Kawai, gitu. Daisang, Penuh Deli 5 kata dia. Ya kita percaya aja. Terus dia kasih SPK, mobil dibawa sama dia, dikasih uang kontrak, seiring berjalannya waktu, ada 6 bulan, lalulah kebongkar ini semua. Awal mula ketahuan bahwa ini merupakan tindakan dugaan penipuan, Ya. itu seperti apa, Pak? Ya awalnya kita per 6 bulan itu pengen lihat fisik mobil kita, tapi dia nggak pernah nunjukin di mana fisik mobil kita gitu. Tapi komunikasi dengan pelaku masih berjalan? Masih berjalan. Terus yang ke 7 bulan itu sama kita, dia uang kontrak juga udah nggak masuk gitu. Pas saya telusuri ke PT udah kosong semua, udah digembok. Pas kita lihat-lihat terus ada informasi mobil digade-gade nama dia sama si Karyono itu. Abang tahu pelaku, identitas pelaku ini, Bang? Tahu. Itu sedekat apa abang dengan dia, Bang? Ya sedekat kayak kita sama kawan aja lah, kayak customer gitu. Berarti orang Karawang? Iya, orang Karawang juga yang Telaga Sari. Nagasari? Iya. Itu hingga saat ini masih komunikasi dengan dia? Enggak, sekarang udah 4 harian. Terus abang sendiri tahu lokasi dia sekarang di mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus ada berapa orang selain abang, Bang, sebagai korban yang abang ketahui aja? Sebagai korban? Nah, Ya ini rekan-rekan semua ini. ini teman-teman abang semua? Bukan, ini para korban. Iya. Berarti sebelumnya abang belum pada kenal dengan Belum. Terus kedepannya seperti apa, Bang, selaku kuasa hukum Ya, kejadian? dengan adanya tentu laporan polisi yang kita buat adalah upaya hukum ya.
tentu upaya hukum ini yang kita tunggu. Karena perlu diketahui begini, dari beberapa unit, dari keseluruhan unit ini, kita ketahui bahwasanya unit tersebut setelah diserahkan kepada pelaku, pelaku telah memberikan lagi kepada orang lain. Menyerahkan kepada orang lain dengan dia mengambil uang kepada orang lain. Jadi sangat ada kemungkinan, sangat tinggilah kemungkinan untuk berbicara keributan di masyarakat dengan jumlah total yang banyak seperti ini ya. Masyarakat akan ketemu mobilnya di pinggir jalan, lalu kemudian ambil, dan orang yang sedang mengendarai mobil itu bilang, saya bayar ini mobil. Jadi itu yang kita bilang jangan sampai, karena beberapa waktu lalu yang telah terjadi juga, mobil sudah ada di beberapa titik, tapi para korban tidak bisa mengambil. Bang, dengan adanya kejadian ini Bang, selain langkah hukum yang Bang mau tempuh tadi ya, kira-kira pasal apa yang bisa dikenakan Bang? Atau Ya. juga seperti apa Bang? Di pasal 492 dan pasal 486 ya KUHP nasional kita. Terus dengan adanya kejadian ini dan langkah hukum yang diambil, untuk kedepannya apa yang diharapkan? Untuk ke depan tentu selalu menjadi pembelajaran dari setiap perbuatan pidana. Dari setiap kejahatan tentu akan menjadi suatu pelajaran ya. Bagaimana ke depan setiap masyarakat, khususnya Kabupaten Karawang, yang memiliki kendaraan atau unit, tidak sembarangan memberikan kepada orang lain ataupun perusahaan bila tidak dapat dicek, bila tidak benar kerjasama yang telah dilakukan, ataupun dapat di cross check secara betul ke perusahaan-perusahaan, baik secara legalitas ataupun perizinannya. Karena tadi perlu juga kami cek tadi, bahwasanya perusahaan-perusahaan tadi setelah kita cek tidak ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu. Para korban tergiur memberikan kendaraannya karena dianggap telah bekerja sama seseorang ini dan dia punya perusahaan dan dia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang. Untuk abang sendiri selaku korban, terakhir ya, selaku korban, apa sih yang abang harapkan dengan langkah hukum yang ditempuh oleh kuasa hukum maupun teman-teman yang korban yang ada di sini? Ya kalau saya perwakilan dari korban, sekarang pengennya mobil yang kita digadai-gadain sama si pelaku itu bisa keambil lagi, atau yang dia acara jual beli juga bisa kemungkinan terjadi kan, bisa keambil lagi lah gitu. Ya, terakhir ya Bang, kita menganggap agar Pelakunya kepolisian, biar tertangkap aja lah. Polres Karawang dapat bertindak cepat, karena tentu hari ini ada 21 korban. Ini yang baru terdata, itu yang menjadi catatan. Bahwasanya lebih dari ini, informasi yang kami dapat banyak. Tetapi baru ini saja yang melaporkan. Tentu ini menjadi isu yang menjadi atensi ya, menjadi catatan, karena masyarakat menjadi korban dan lebih dari puluhan orang sudah menjadi korbannya. Kira begitu. Untuk dapat bergerak cepat menangkap dan menahan pelaku. Ya. Saya dengan abang siapa gitu? Bayu Baptista Ginting. Karena kita Raffi Avanira. Dari kantor hukum. Perum Kausalau Office. Terima kasih abang.